Perkenalkan, nama saya Ade Naman. Kasus pembunuhan. Pembunuhan balik pemajikan nanti bobohan. Bro ngomong. Pasal 340. Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua bakal ngebahas kasus pembunuhan dari request salah satu subscriber. Pembunuhan ini terjadi di daerah Karawang, Jawa Barat. Ada seorang istri menemukan suaminya dalam kondisi bersimbah darah di dalam kamar dan dalam kondisi tak bernyawa. Apa yang terjadi sebenarnya hingga pembunuhan itu pun harus terjadi? Yuk, mari kita simak videonya. Kehilangan seseorang yang dicintai dan disayangi memang sesuatu hal yang sangat menyedihkan dan tak mudah untuk bisa menerima kenyataan itu. Seperti kasus yang terjadi di Dusun Mekar, Desa Tambak Sumur, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat. Ada seorang pria parubaya berusia 52 tahun dengan uban menghiasi rambutnya. Dia merupakan juragan beras di kampungnya. Sementara di lingkungan tetangga, dia dikenal sebagai tetangga yang baik, pendiam, dan selalu murah senyum. Di dalam kehidupan pribadinya, Muhammad Ota sudah pernah menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya meninggal dunia, lalu dia pun menikah kembali. Namun di pernikahan kedua berakhir dengan perceraian karena dia tergoda dengan istri ketiganya yang bernama Nurhayati berusia 40 tahun. Parasnya yang cantik, lemah lembut membuat Ota terpikat dan menjadikannya istri ketiga yang dijalaninya selama 22 tahun. Menurut saksi Sanusi, anak dari korban, ibu tirinya ini dikenal sangat baik dan sangat perhatian, termasuk kepada dirinya ataupun kepada ayahnya Muhammad Ota. Pada hari Jumat, tanggal 21 Januari 2022, jam 23.30 malam, warga Desa Tambak Sumur dihebohkan dengan suara teriakan meminta tolong. Dengan nada bingung dan panik dari seorang wanita, yaitu Nurhayati. Dia merupakan istri Ota dan itu menarik perhatian warga yang sedang berada di warung yang jaraknya tidak jauh dari rumah Ota. Salah satu warga bernama Ian langkah cepat sambil diliputi rasa penasaran segera mendatangi rumah tersebut. Nurhayati pun menceritakan mendapati suaminya sedang tidur di kamar dalam kondisi berdarah keluar dari kepala, hidung, dan mulutnya. Ian pun segera mengecek ke dalam kamar dan benar mendapati Muhammad Ota telah tewas dengan bersimbah darah. Istri korban tidak mengetahui siapa yang melakukan hal itu dan terlihat jendela belakang dalam kondisi terbuka. Menduga jika pelaku keluar dan masuk dari jendela tersebut. Nurhayati terlihat sangat terpukul atas kematian suaminya hingga dia pun menangis terus-menerus seakan-akan tidak percaya jika suaminya telah meninggal dunia. Penemuan itu pun segera dilaporkan kepada pihak kepolisian. Polisi pun segera datang bersama dengan ambulans untuk melakukan evakuasi jasadnya Muhammad Ota. Jasad Muhammad Ota dibawa ke RSUD Karawang untuk dilakukan otopsi. Dan hasil dari otopsi itu, jika terdapat pukulan benda tumpul di bagian kepala dan dada. Hasil itu pun menunjukkan jika kematian Muhammad Ota dikarenakan dibunuh. Jika awal dugaan kematian Muhammad Ota dikarenakan pencurian dan disertai dengan kekerasan. Saat polisi melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan adanya benda-benda berharga dari korban yang hilang dan ditemukan adanya jejak kaki dari belakang rumah. Polisi pun berhasil menemukan alat untuk membunuh, yaitu alu atau tumbukan beras yang ditemukan di belakang rumah korban yang masih ada bercak darahnya. Lalu jendela yang diduga untuk keluar masuknya pelaku terdapat adanya congkelan. Namun saat polisi melihat dengan teliti, congkelan itu bukan berasal dari luar, melainkan dari arah dalam rumah.
Kejanggalan berikutnya, rumah dalam kondisi sangat rapi. Berdasarkan dari olah TKP, ditemukan beberapa kejanggalan, sehingga besar dugaan jika pelaku pembunuhan adalah orang terdekat korban. Polisi pun melakukan pendalaman dengan meminta keterangan dari beberapa saksi yang ada di TKP. Dari beberapa saksi, jika di malam itu yang ada di dalam rumah hanyalah Nurhayati dan Muhammad Ota suaminya, sehingga kecurigaan polisi pun mengarah kepada istri korban. Hasil dari interogasi polisi, pada saat itulah Nurhayati pun mengakui jika dialah pelaku pembunuhan suaminya. Bahkan dia pun yang mengatur untuk melakukan pembunuhan terhadap suaminya. Sejak dari pengakuan itu, polisi pun semakin menggali motif dari sang istri menghabisi suaminya. Namun, pengakuan dari sang istri jika bukan dialah yang melakukan eksekutor pembunuhan itu, melainkan ada seorang pria bertubuh kurus berusia 38 tahun yang bernama Adenaman. Siapakah Adenaman itu? Dia merupakan seorang petani dan juga anak buah dari Muhammad Ota. Motif Ade melakukan pembunuhan kepada majikannya dikarenakan pembelian beras tidak sesuai dengan harga pasaran, sehingga timbulnya rasa kecewa dan marah. Dan itu pun bukan merupakan motif utama, melainkan motif utamanya adalah dengan kematian Muhammad Ota, Adenaman dan Nurhayati akan menikah. Rupanya hubungan Nurhayati dan Ade merupakan seorang kekasih di dalam hubungan cinta terlarang. Mereka telah menjalani hubungan terlarang itu selama 1 tahun lebih tanpa diketahui oleh korban. Walaupun korban merasa curiga, namun mereka dapat bersandiwara hingga hubungan itu pun berjalan 1 tahun lebih lamanya. Adanya pengakuan dari Nurhayati, polisi pun segera melakukan langkah cepat. Adenaman ditangkap hari Sabtu tanggal 22 Januari di tahun 2022 jam 21.30 di daerah Sampalan, ketika dia sedang menjaga warung kakaknya tanpa adanya perlawanan. Dari penangkapan itu sudah lengkap jika Nurhayati dan Adenaman dijadikan tersangka. Hasil dari penyelidikan polisi diketahui jika pembunuhan ini sudah direncanakan sebanyak 2 kali. Namun pada saat itu Nurhayati belum siap hingga niat pembunuhan itu pun diurungkan. Hingga pada akhirnya pembunuhan kedua itu pun direncanakan. Berawal ketika Adenaman meminjam uang kepada Muhammad Ota, namun tidak dipinjamkan oleh korban pada saat itu. Lalu hal itu pun diadukan kepada Nurhayati. Sejak dari itulah mulai mereka menyusun rencana pembunuhan untuk kedua kalinya, dan ditentukan di hari Jumat tanggal 21 Januari di tahun 2022. Nurhayati yang mengetahui rutinitas dari sang suami mulai memantau pergerakan dari sang suami di malam itu. Saat waktu menunjukkan jam 23.00, Muhammad Ota masuk ke dalam kamar untuk tidur di atas kasurnya. Nurhayati pun memberitahu Adenaman, lalu dia membuka jendela belakang rumahnya untuk bisa masuk ke dalam rumah. Dan tepatnya pada jam 23.30 Adenaman sudah berada di belakang rumah. Lalu dia mengambil alut tumbukan beras. Lalu dia pun masuk melalui jendela dan menuju kamar korban. Saat itulah Ade pun melakukan eksekusi dengan memukul kepala, dada, dan leher korban, hingga korban pun akhirnya meregang nyawanya. Pengakuan Nurhayati saat Ade melakukan eksekusi, tidak terdengar suara benturan atau teriakan. Yang terdengar hanya suara kasur yang berbunyi seperti krek, krek, krek. Setelah itu Ade pun keluar dari kamar, yang menandakan jika sang suami telah tewas. Lalu Nurhayati pun bersandiwara seolah-olah terkejut dan menangis atas kematian suaminya.
Jika melihat kronologi awal pembunuhan ini, bisa dikatakan pembunuhan berencana. Mereka pun terjerat hukuman mati atau seumur hidup. Proses ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Semoga guys, hasil vonisnya kelak di pengadilan, kedua pelaku mendapatkan vonis mati. Tetapi guys, belakangan ini tersebar video jika pelaku mendapatkan bully dari napi lain pada saat di penjara. Berikut videonya. Naas dan tragis apa yang dialami oleh Muhammad Ota, dibunuh oleh selingkuhan istrinya. Dua insan yang sedang terbuai cinta terlarang, hilang logikanya demi bisa bersama. Terkadang suka nyesek jika orang yang dikenal baik oleh sekitaran namun harus berakhir dengan cara mengenaskan. Semoga korban diampuni dosanya dan diberikan tempat yang indah di akhirat kelak nanti. Dan untuk pelaku, silakan menikmati hasil percintaan kalian di balik jeruji besi dan berakhir dengan penyesalan. Oke guys, sekian dulu untuk video gua hari ini. Semoga kalian terhibur, semoga kalian pun dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?